Bab 1598, Mengkhianati Dewa. Panggil orang. Terowongan ruang waktu emas itu diaspal, lebarnya ribuan kaki dan panjangnya puluhan ribu kaki. Jalan itu tampak dibalut dengan warna emas, berkilauan dengan cahaya keemasan, amat menyilaukan. Jalan Perang Dewa. Ini adalah senjata penyelamat hidup kelas atas yang terkenal dari Aula Laksa Dewa. Fungsi terbesarnya adalah untuk menghubungkan Aula Laksa Dewa dan dapat memindahkan orang-orang kuat dari Aula Laksa Dewa Pusat ke tempat manapun di seluruh wilayah Dewa. Tidak hanya itu saja, ia juga dapat memperkuat kekuatan para master yang diteleportasi. Saat jalan perang dewa muncul, aura mengerikan tiba-tiba menyeruak keluar dari ujung jalan bagaikan air pasang. Di lapangan, wajah orang-orang kuat dari Aula Laksa Dewa Selatan berubah sangat jelek ketika mereka melihat pemandangan ini. Orang-orang dari Aula Laksa Dewa Pusat bertekad untuk menamparkan wajah Aula Laksa Dewa Selatan hari ini. Bang bang bang. Pada saat ini, di jalan perang dewa, suara langkah kaki terdengar bagaikan guntur. Semua orang mendongak dan melihat sekelompok pria kuat berbaju besi merah perak berjalan keluar dengan tertib di jalan perang dewa. Mereka semua mengenakan baju besi berwarna merah perak, permukaan baju besi itu sehalus cermin, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya seperti cahaya bulan. Di tangan mereka masing-masing memegang tombak emas. Totalnya 129. Mereka semua setidaknya berada di alam dewa tingkat tinggi, dan 3 orang terkemuka semuanya kuat di alam dewa utama, dengan aura yang sangat kuat. Tentara Perang Dewa. Salah satu pasukan elit Aula Laksa Dewa, mereka telah menaklukkan alam semesta selama bertahun-tahun, dan kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Setiap orang di dalamnya yang dilepaskan dikatakan tak terkalahkan di wilayah yang sama di galaksi dewa. Jintoku menatap Yualo Xiao, sang pemimpin, dengan ekspresi yang sangat muram. Di sampingnya, orang-orang kuat dari Aula Laksa Dewa Selatan juga datang satu demi satu. Tidak ada sedikit pun rasa takut di mata mereka, yang ada hanya kemarahan tak berujung. Orang-orang dari Aula Laksa Dewa Pusat akan buang air besar dan kencing di kepala mereka hari ini. Yualo Xiao menunjuk Sander Ye dengan marah dan berkata, "Tangkap dia. Jika ada yang mencoba menghentikan kita, anggap saja mereka penghujat." Sekelompok prajurit dewa menatap Sander Ye tanpa keraguan sedikit pun, dan semangat juang menyebar ke arah Sander Ye seperti jaring. Jika lebih dari 100 pendekar papan atas melepaskan semangat juangnya bersama-sama, betapa mengerikankah itu? Terlebih lagi, lebih dari 100 prajurit dewa ini semuanya adalah veteran medan perang. Semangat bertarung mereka luar biasa dahsyat, dan saat semangat bertarung mereka dilepaskan pada saat bersamaan, semua pria kuat di lapangan merasakan sensasi sesak napas yang mengerikan. Tidak jauh dari situ, Sander Ye menghadapi niat bertarung yang mengerikan ini tanpa rasa takut di matanya. Dia melangkah maju, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Niat membunuh terpancar di matanya, dan jiwa pedang menjalar dari tubuhnya. Sigonan, Jintoku dan yang lainnya juga melepaskan aura mereka, siap bertarung sampai mati. Tetapi pada saat ini, 6 aura mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh medan perang, dan secara paksa menekan lebih dari 100 niat bertarung yang mengerikan. Yualo Xiao menyipitkan matanya sedikit dan menoleh untuk melihat. Tidak jauh dari sana, waktu dan ruang telah terbelah dan 6 orang perlahan berjalan ke arah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh-baya yang mengenakan jubah biru tua. Dia memiliki tatapan yang dalam, sikap yang tenang, dan aura dominasi. Melihat lelaki setengah baya ini, semua orang kuat dari Aula Laksa Dewa Selatan di lapangan bergegas memberi hormat dengan hormat, salam kepada Dewa Utama. Dewa Utama Lineo Chu. Sigonan juga membungkuk dalam-dalam, dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya.
Yualo Xiao menatap Lineo Chu, diam-diam waspada. Lineo Chu, bersama 5 dewa utama di sampingnya, perlahan berjalan ke depan Yualo Xiao. Dia menatap Yualo Xiao dengan sikap yang mengesankan. Baru saja kamu berkata, walaupun dia bukan seorang penghujat, jika kamu mengatakan dia seorang penghujat, maka dia adalah seorang penghujat. Meskipun orang di depannya lebih tinggi pangkatnya darinya, Yualo Xiao tidak takut. Dia menatap Lineo Chu, Tuan Lineo, Sander Ye adalah seorang penghujat. Lineo Chu langsung menyela, jika dia seorang penghujat, dia berada di wilayah Aula Laksa Dewa Selatan. Penguasa Aula Laksa Dewa Selatan akan menanganinya. Kapan giliranmu untuk membuat keputusan? Yualo Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Siapapun yang menghujat akan dihukum oleh siapapun di Aula Laksa Dewa. Lineo Chu menatap Yualo Xiao, saya akan mengatakannya sekali lagi. Dia berada di wilayah Aula Laksa Dewa Selatan milikku. Hanya Aula Laksa Dewa Selatan milikku yang berhak menanganinya. Yualo Xiao menatap Lineo Chu dan berkata, aku akan membawanya pergi hari ini, hidup atau mati. Lineo Chu mengangguk dan merentangkan telapak tangannya. Bang! Tiba-tiba, di Aula Laksa Dewa Selatan, cahaya hitam melesat ke langit, dan sesaat kemudian, kursi Dewa Utama melayang di atas langit. Kursi Dewa Utama bergetar hebat, dan tirai cahaya menyapu ke bawah. Bang! Di lapangan, semua orang kuat dari Aula Laksa Dewa membungkuk, seolah-olah mereka berada di bawah tekanan puluhan ribu gunung. Bahkan beberapa dewa utama pun tak luput dari serangannya. Yualo Xiao, yang berada di depan, merasakan semua tulang di tubuhnya mengeluarkan bunyi pada saat ini. Bukan saja badannya yang membungkuk, lututnya pun ikut menekuk sedikit demi sedikit. Ini memintanya untuk berlutut. Dewa Utama. Seorang pria kuat di level ini, di wilayahnya sendiri, dengan kursi dewa utamanya sendiri, tidak lagi tak terkalahkan di ranah yang sama, tetapi mampu bertarung melawan lawan di level yang lebih tinggi. Wilayah kekuasaan Dewa Utama. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh dewa. Yualo Xiao, yang berada di depan, memiliki ekspresi yang sangat suram di wajahnya. Dia tidak ingin berlutut, dan dia dengan gila-gilaan mengeluarkan kekuatannya untuk melawan. Tapi, menghadapi wilayah kekuasaan Dewa Utama dari Dewa Utama di depannya, dia hanya bisa putus asa, dan keputusasaan itu semakin kuat. Dia benar-benar tidak berdaya. Inilah bukti seorang pejabat tinggi bisa menginjak-injak orang sampai mati. Kakinya perlahan menekuk, dan ketika dia benar-benar putus asa, tiba-tiba terdengar tawa pelan dari langit dan bumi. Lineo Chu, sungguh tidak sopan kamu menindas yang lemah seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan lembut menopang Yualo Xiao yang hendak berlutut di tanah. Kekuatan lembut itu menentang wilayah kekuasaan Dewa Utama Lineo Chu. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat tidak jauh dari sana, ada celah dalam ruang dan waktu. Lalu, seorang pria setengah baya perlahan berjalan keluar. Pria paruh baya itu tinggi dan membawa kotak pedang hitam berat di punggungnya. Dia berjalan perlahan ke arah mereka, bagaikan gunung yang jatuh dengan cepat. Semua orang merasakan penindasan yang mengerikan. Melihat orang itu datang, Yualo Xiao segera berlutut dan berkata, salam kepada Dewa Utama Guan. Dewa Utama Guan. Ada juga 7 dewa utama di Aula Laksa Dewa, dan orang di depannya bernama Jiano Guan, peringkat ketiga di antara 7 dewa utama. Jiano Guan menatap Lineo Chu dan berkata sambil tersenyum, Lineo Chu, awalnya aku mengira ini adalah masalah antar generasi muda, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang sendiri. Kamu ini agak jual mahal. Lineo Chu berkata dengan tenang, Jiano Guan, sejak kapan Aula Laksa Dewa Pusat bisa seenaknya menunjuk jari pada Aula Laksa Dewa lainnya?
Senyum di wajah Jiano Guan berangsur-angsur menghilang. Lineo Chu, jangan mengalihkan topik pembicaraan. Aula Laksa Dewa Pusat tidak berniat mengganggu Aula Laksa Dewa Selatan kamu. Sasaran kami selalu adalah penghujat. Aula Laksa Dewa Selatan yang menghalangi kami. Aku juga sangat bingung tentang ini. Mengapa Aula Laksa Dewa Selatan melindungi seorang penghujat? Lineo Chu berkata, dia ada di Aula Laksa Dewa Selatan, dan Aula Laksa Dewa Selatanlah yang seharusnya menanganinya. Jiano Guan tersenyum dan berkata, aku tahu kamu melakukan ini demi harga diri. Baiklah, aku akan memberikan harga diri ini kepadamu. Kami tidak akan mengambil penghujat ini. Sekarang, tolong suruh Aula Laksa Dewa Selatan mengurus penghujat itu. Mundur untuk maju. Di bawah, hati Sigonan tenggelam ke dasar. Lineo Chu melirik Jiano Guan dan berkata, kalian semua datang dari jauh, mengapa kalian tidak beristirahat di luar kota sebentar? Aula Laksa Dewa Selatan akan memberi penjelasan tentang hukum dewa. Jiano Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu, kami tunggu saja. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Yona Jun melirik Sander Ye di kejauhan, lalu berbalik dan pergi bersama sekelompok prajurit keluarga Jun. Lineo Chu tiba-tiba berkata, aku tidak mengatakan orang-orang dari keluarga Jun bisa pergi. Jiano Guan berhenti dan berkata sambil tersenyum, Lineo Chu, mungkin kamu belum tahu ini, tapi Nona Yona Jun sekarang adalah kepala Aula Bisnis Dewa dari Aula Laksa Dewa Pusat. Pengangkatan ini baru saja dilakukan, dan ini jelas tidak menargetkan Aula Laksa Dewa Selatan. Lineo Chu mengerutkan kening. Sambil tertawa keras, Jiano Guan pergi bersama sekelompok orang kuat. Di luar kota, Yona Jun menatap kota Dewata dengan wajah tanpa ekspresi, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Di sampingnya, Yualo Xiao menatap kota Dewa Selatan dan berkata dengan muram, Tuan Guan. Jiano Guan memotong perkataannya sambil tersenyum, apa kamu takut mereka akan membiarkan penghujat itu kabur? Yualo Xiao mengangguk, matanya suram. Jiano Guan tertawa, bukannya itu justru bagus? Yualo Xiao sedikit terkejut, tapi kemudian dia mengerti. Jika Aula Laksa Dewa Selatan benar-benar melepaskan Sander Ye, maka kejahatan menyembunyikan seorang penghujat akan terbukti. Aula Laksa Dewa Selatan akan bersalah dan tidak akan mampu lagi berdiri menghadapi Aula Laksa Dewa Pusat. Yang terpenting adalah Aula Laksa Dewa Pusat dapat berurusan dengan Aula Laksa Dewa Selatan secara terbuka. Inilah tujuan sebenarnya dari Aula Laksa Dewa Pusat. Telan seluruh Aula Laksa Dewa Selatan. Selain itu, selama Sander Ye meninggalkan kota Dewa Selatan, maka dia akan mati tanpa perlindungan Aula Laksa Dewa Selatan, kan? Dapat dikatakan ini membunuh dua burung dengan satu batu. Yualo Xiao tampaknya menyadari sesuatu dan bertanya, jika mereka membunuh Sander Ye, bagaimana? Jiano Guan menatap kota Dewa Selatan dan berkata dengan lembut, kalau ada alasan yang sah, itu akan bagus, tetapi jika tidak ada, maka buatlah. Atau tidak masalah jika tidak ada. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Yualo Xiao mengangguk, mengerti. Di samping, Yona Jun melirik mereka berdua dan tidak berkata apa-apa. Di kota, di jalan, Lineo Chu berjalan perlahan bersama Sigonan. Pada saat ini, malam terasa gelap dan sunyi di mana-mana. Sigonan mengikuti Lineo Chu dengan hormat, sambil merasa berat hati. Lineo Chu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah token perlahan melayang di depan Sigonan. Token Dewa Utama. Sigonan tertegun, Dewa Utama. Lineo Chu berkata dengan lembut, semua orang dengan suara bulat setuju untuk membiarkanmu naik. Sigonan terdiam. Dia sudah menebak sesuatu. Lineo Chu melanjutkan,
kamu membawa Sander Ye kembali. Kamu yang akan menghadapinya. Setelah menghadapinya, kamu akan mengambil alih. Ini adalah misi terakhirmu. Sigonan menundukkan kepalanya dan tetap diam. Lin Eochu menoleh ke arah Sigonan, yang tiba-tiba mengambil token dan mengangguk, baik. Lin Eochu mengangguk puas, pergilah. Sigonan membungkuk hormat lalu melangkah mundur. Lin Eochu menatap tajam ke arah Sigonan yang menjauh, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di dalam ruangan, Sigonan mengangkat gelasnya ke arah Sander Ye, saudara Ye, aku bersulang untukmu. Sander Ye melirik Sigonan, mengangkat gelasnya, dan mereka berdua meminum semuanya. Sigonan meletakkan gelas anggurnya, Kak Ye, maafkan aku. Aku membawamu ke sini, tapi aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Sander Ye tersenyum dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ada karma. Ini urusanku sendiri. Sigonan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sander Ye bertanya, apa para petinggi memintamu untuk menghabisiku? Sigonan masih tidak berbicara. Sander Ye berdiri, berjalan ke arah Sigonan, dan menepuk bahunya dengan lembut, Kak, jangan khawatir, aku akan mencari mereka. Sambil berkata demikian, dia berjalan menuju pintu. Pada saat ini, Sigonan tiba-tiba menariknya. Sander Ye berhenti. Sigonan berdiri, mengeluarkan sebuah gulungan dari tangannya dan meletakkannya di tangan Sander Ye. Gulungan itu segera meledak dengan cahaya terang yang menyelimuti Sander Ye. Portal teleportasi. Terlebih lagi, itu adalah gulungan teleportasi senjata Tao tingkat atas. Sander Ye mengerutkan kening, Sigonan menatapnya dalam-dalam. Saudara Ye, jangan melawan, aku tahu kamu khawatir padaku, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku saat kamu keluar. Jaga dirimu. Begitu dia selesai berbicara, Sander Ye menghilang. Di luar kota, Jiano Guan tiba-tiba mendongak, dan setelah beberapa saat, dia tertawa, bagus, bagus, haha. Ketika dia selesai berbicara, dia telah menghilang. Yona Jun menatap ke kedalaman luar angkasa, lalu berbalik dan pergi. Di dalam kota, pintu ruangan terbuka, dan Dewa Utamamu masuk ke dalam ruangan. Dia menatap Sigonan, yang sedang minum sendirian di meja, dengan tatapan mata yang rumit, lalu berkata, Sigonan menyembunyikan penghujat dan mengkhianati dewa. Mulai sekarang, benih dewamu akan dicabut, kultivasimu akan dihapuskan, diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata, dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan nyala api langsung menembus ke dalam alis Sigonan. Api murni. Saat api murni memasuki antara alis Sigonan, benih dewa di tubuhnya mulai bergetar hebat, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan meluap dari tubuhnya dan menghilang. Sigonan mengepalkan tangannya, wajahnya berubah, dan dia menahan rasa sakit yang tak terkatakan, tetapi dia tidak berteriak. Setelah beberapa saat, Sigonan jatuh ke tanah seperti genangan lumpur, dan sekarat. Pada saat ini, benih dewa dalam tubuhnya telah terbakar seluruhnya oleh api murni, dan kultivasinya telah dihapuskan sepenuhnya, membuatnya sama sekali cacat. Setelah beberapa waktu, Sigonan diusir dari Istana Takdir. Hujan turun deras sekali. Di pintu, Jino dan sekelompok orang dari Istana Takdir dari Aula Laksa Dewa memandang Sigonan di tanah dengan ekspresi rumit. Saat ini, Jino telah menggantikan Sigonan sebagai penguasa takdir yang baru, yang bertanggung jawab atas Istana Takdir. Jino dan sekelompok pejabat Istana Takdir hanya diam memperhatikan Sigonan di tengah hujan lebat di kejauhan, dan tidak ada seorang pun yang mengulurkan tangan membantu. Mereka semua tahu Sigonan sudah tamat.
Meskipun menolong orang saat ini mungkin membuat kamu mendapat reputasi sebagai orang yang saleh, tapi hal itu mungkin mendatangkan malapetaka yang mengerikan. Tidak layak. Tidak hanya itu, prioritas utama mereka sekarang adalah menemukan cara untuk memutuskan hubungan mereka dengan Sigonan sesegera mungkin untuk menghindari keterlibatan. Ini masalah yang menyangkut masa depan mereka. Hujan semakin deras. Sigonan sangat lemah sehingga dia hanya bisa merangkak di tanah, merangkak tanpa tujuan. Sebelumnya dia berada di surga, tetapi sekarang dia berada di neraka. Di suatu sudut tidak jauh dari sana, seorang wanita memegang payung, dan di bawah payungnya ada seorang gadis kecil. Gadis kecil itu melihat Sigonan di tanah dan berkata dengan heran, "Kak Meila Sang, itu adalah Tuan Sigonan." Meila Sang memandang Sigonan yang merangkak dengan susah payah di tanah di kejauhan, dan tetap diam. Gadis kecil itu menoleh ke arah Meila Sang dan berkata dengan gugup, "Kak Meila Sang, Tuan Sigonan adalah orang baik, kenapa? Kenapa dia menjadi seperti ini?" Meila Sang dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu dan berkata, "Dunia ini sakit." Bersambung.